Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsyidatul Nurailia Ramadhani dengan NIM 25070100005 dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Rombel A Universitas Negeri Semarang. Jadi di video kali ini saya akan membahas materi dari infografis yang sudah saya buat mengenai teori sewa menurut Adam Smith. Mungkin teman-teman bisa melihat infografisnya terlebih dahulu ya. Oke, mungkin kita langsung saja masuk ke pembahasan intinya. Memahami teori sewa Adam Smith. Sewa tanah dan pengaruhnya dalam ekonomi. Yang pertama itu ada prinsip dasar sewa. Sewa tanah itu bersifat seperti harga monopoli dan ditentukan oleh kemampuan petani membayar, bukan dari biaya atau usaha si tuan tanah. Artinya, kalau petani itu bisa menghasilkan banyak, dia akan sanggup bayar yang lebih mahal. Dan dari situ tuh muncul yang namanya sebagai semacam harga monopoli. Kenapa sih? Karena pemilik tanah itu punya posisi yang cukup kuat dalam menentukan harga, tergantung kebutuhan dan kemampuan si penyewa. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke faktor penentu nilai sewa. Nah, di sini ada dua hal utama ya teman-teman. Yang pertama itu dari segi faktor kesuburan tanah. Jadi, kalau semisal tanahnya itu subur, maka hasilnya itu banyak dan nilai sewanya akan semakin tinggi. Sebaliknya nih, kalau semisal tanahnya itu tandus, hasilnya itu akan sedikit teman-teman, dan nilai sewanya itu akan semakin rendah. Dan yang kedua itu dari segi faktor lokasi. Kalau tanah itu dekat dengan pasar atau pusat perekonomian, harga itu akan semakin lebih mahal. Begitupun sebaliknya, kalau semisal tanahnya itu jauh dari pasar, harganya akan lebih murah. Tapi ada hal yang menarik nih teman-teman. Jadi, dengan adanya perkembangan transportasi, perbedaan antara lokasi dekat dan jauh itu akan bisa berkurang karena distribusi yang lebih mudah. Nah, selanjutnya itu ada catatan penting. Nah, Adam Smith ini bingung teman-teman, apakah sewa yang menentukan harga atau harga yang menentukan sewa nih? Jadi kelihatannya itu bertentangan ya teman-teman, tapi sebenarnya itu bisa dipahami dari sudut pandang yang berbeda. Jadi bukan salah, tapi cara melihatnya aja yang berbeda gitu. Terus selanjutnya ada dampak dalam ekonomi. Jadi ketika produktivitas itu meningkat, misalnya karena spesialisasi nih, nah produksi itu akan jadi lebih efisien, akibatnya harga barang itu bisa turun. Tapi nilai sewa justru bisa meningkat teman-teman. Nah selain itu, pertumbuhan ekonomi dan transportasi juga mendorong kenaikan pendapatan nasional dan memperkuat posisi pemilik tanah dalam ekonomi. Jadi kalau semisal kita tarik semua inti materi dari pembahasan ini, sewa tanah ini bukan ditentukan oleh usaha si pemilik tanah, tapi oleh hasil yang bisa diperoleh dari tanah tersebut. Semakin tinggi produktivitas tanahnya, dan semakin tinggi juga harga sewanya. Pada akhirnya, sewa ini ikut menentukan teman-teman, bagaimana sih pendapatan itu terbagi dalam masyarakat. Jadi bukan cuma buruh dan pemilik modal aja yang penting, tapi pemilik tanah juga punya peran besar dalam ekonomi. Mungkin itu saja ya teman-teman penjelasan tentang materi teori sewa menurut Adam Smith dari saya. Sebagai penutup, teori sewa dari Adam Smith ini membantu kita memahami bahwa sesuatu yang sederhana seperti tanah ternyata punya pengaruh besar dalam sistem ekonomi. Dan dari sini kita bisa lihat bahwa distribusi pendapatan dalam masyarakat itu terjadi karena interaksi antara berbagai pihak. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.